pertama, Larasati sebagai pemateri kedua, Fazil Faduratul Hikmah sebagai pemateri ketiga, dan Riri Indah sebagai pemateri keempat. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan atau perubahan permintaan. Dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu dalam sistem pengendalian produksi, syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses manufaktur suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur suku cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan jadwal dengan menggunakan sistem dorong, yang artinya proses sebelumnya memasuk suku cadang pada proses berikutnya. Nah, pada konsep dasar just in time ini terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama itu, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Maksudnya adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu. Sebisa mungkin persediaan harus dinolkan. Lalu yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol. Tidak memerlukan waktu untuk biaya pengerjaan kembali produk cacat dan kepuasan pembeli juga dapat meningkat. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Lalu yang terakhir itu menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Selanjutnya, materi perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Nah, apa aja sih perbedaan dari sistem just in time dengan sistem tradisional? Yang pertama itu kita bisa melihat dari aspek kegiatan produksi. Pada sistem just in time, kegiatan produksi terjadi ketika ada permintaan dari pelanggan. Pada sistem tradisional, kegiatan produksi dilakukan secara massal atau dalam jumlah besar. Lalu yang kedua bisa dilihat dari aspek kualifikasi tenaga kerja. Pada sistem just in time, karyawan produksi ahli dalam segala bidang atau berkeahlian ganda. Namun pada sistem tradisional, karyawan produksi hanya memiliki keahlian tertentu atau spesialis. Yang ketiga itu bisa kita lihat pada aspek produk. Sistem just in time, produksi barang dalam jumlah terbatas dan mengutamakan kualitas produk. Sedangkan sistem tradisional, produksi dalam jumlah banyak, namun terdapat produk-produk cacat. Yang keempat, aspek kontrak. Sistem just in time biasanya memiliki kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan sistem tradisional tidak memiliki kontrak jangka panjang alias biasanya memiliki kontrak jangka pendek dengan pemasok. Kemudian, kita bisa melihat dari aspek persediaan. Di sistem just in time, persediaan dalam jumlah kecil, karena kegiatan produksi hanya dilakukan ketika permintaan dari pelanggan. Sedangkan pada sistem tradisional, persediaan dalam jumlah banyak, karena kegiatan produksi dilakukan secara massal dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya itu tentang konsep breakfast costing. Breakfast costing adalah sebuah metode akuntansi biaya yang sangat unik, terutama digunakan dalam sistem produksi yang sangat otomatis dan berulang. Metode ini menunda pengakuan biaya produk hingga titik akhir proses produksi atau bahkan sampai produk terjual. Sistem ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep just in time. Ciri-ciri atau karakteristik dari breakfast costing yang pertama, akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi untuk mengetahui biaya produksi, tetapi saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Kedua, tidak ada catatan yang detail tentang unit barang dalam proses. Ketiga, tidak ada persediaan produk jadi karena produk jadi langsung terjual.
Keempat, bahan baku sampai di perusahaan pada saat akan diproses saja dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kelima, tidak ada persediaan produk jadi. Persediaan barang dalam proses jadi, semua biaya tidak dibebankan ke produk jadi, tapi langsung ke harga pokok penjualan, karena hasil produksi pasti terjual semuanya. Materi selanjutnya yaitu hubungan JIT dengan backflash costing. JIT atau Just in Time dan backflash costing memiliki hubungan yang erat, yaitu perusahaan yang menggunakan sistem manajemen inventaris JIT umumnya melakukan perhitungan biaya backflash costing di akhir periode akuntansinya. Sementara itu, JIT adalah metode manajemen proses produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan berkualitas. JIT juga bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan inventaris di gudang. Dalam sistem JIT, perhitungan biaya backflash costing dilakukan untuk menghindari pelaporan biaya yang mahal dan rumit saat terjadi. Sebagai ganti, semua biaya dihitung dalam satu entry setelah proses produksi selesai. Dari sini saya akan menjelaskan terkait dengan analogi dasar dari akuntansi keuangan. Di sini dia terkait dengan konsep just in time atau backflash costing. Nah, di sini dalam metode perpetual, akun persediaan tersebut akan dicatat di debit, dan sedangkan untuk kreditnya itu harga pokok dari setiap penjualan barang. Jadi tujuannya yaitu untuk mencatat semua peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagangan yang terdapat pada persediaan. Sedangkan pada metode persediaan periodik itu membiarkan saldo awalnya dari akun persediaan barang dagang itu tidak berubah selama periode akuntansi. Namun itu tuh akan berubah ketika terjadi di akhir periode akuntansi. Maka setiap di akhir periode tersebut akan dilakukan penyesuaian. Itu harga pokok penjualannya yang merupakan total aliran dari keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini akan dilakukan dengan menambah saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan mengurangi dari biaya persediaan akhir. Seperti tidak dilakukannya secara terinci atau persediaan barang dagang pada metode periodik. Demikian pula tidak ada penelusuran terperinci atas persediaan tersebut yang dilakukan oleh produsen, sehingga menggunakan perhitungan biaya backflash. Kedua metode ini bergantung pada perhitungan di akhir periodenya dan penyesuaian atas akun persediaan tersebut.